Oke guys, selamat datang kembali di HZAFIK Channel. Ya, jadi di sini aku mau bahas ini partai dari Magnus Carlsen ya versus Saul Wesley. Di sini Magnus memegang buah putih, mengawali langkahnya dengan D4 ya. Ini adalah ciri khas permainan dari Magnus ya. Bisa dibilang ini opening kesukaan Magnus ya. Dari dahulu dia memang suka bermain opening D4. Langsung dijawab oleh Saul Wesley dengan langkah kuda F6. Lalu Magnus membalasnya dengan C4. Ya, ini sepertinya akan menuju atau mengarah ke opening gambit menteri. Lalu Saul Wesley menjawab dengan E6 ya, dibalas oleh Magnus kuda C3, lalu dibalas kembali oleh Saul Wesley yaitu gajah B4 ya. Gajah B4 melakukan pinning terhadap gajah ya. Lalu di sini Magnus melangkahkan pion E3. Dibalas C4, C5 ya. Dibalas C5, lalu Magnus melangkahkan kuda E2 ya untuk melakukan pembelaan atau penjagaan terhadap kuda C3 atau pion B4 ya dijaga oleh kuda. Lalu di sini hitam menjawab dengan terus ya mendobrak di tengah ya atau di sentrum dengan menjalankan pion D5, dan di sini langkah Magnus adalah mengusir gajahnya ya dengan melangkahkan A3. Lalu di sini ya, gajahnya memakan kuda yang berada di C3. Lalu dimakan kembali oleh kuda. Ya, jika dilihat dari permainan ini ya, ini adalah permainan yang setengah terbuka ya, yang biasa dilakukan oleh Magnus Carlsen. Lalu di sini hitam menjawab dengan pion C makan pion D4. Tentu saja di sini dibalas oleh Magnus dengan dimakan kembali pionnya. Dan di sini hitam menjawab dengan makan pion ya. Dia sepertinya ingin menghancurkan sentrumnya ya agar lebih terbuka dan leluasa untuk melakukan manuver serangan ke Raja Magnus ya. Lalu di sini Magnus Carlsen ya menjawab dengan hitam dulu yang melangkah kuda C6 ya. Lalu di sini Magnus membela pion dengan gajah E3 ya, karena pionnya diancam oleh dua, yaitu ini ya, oleh kuda ya dan oleh menteri ini ya diancamnya. Lalu di sini pas selanjutnya adalah hitam rokade pendek. Dia mengamankan rajanya ya terlebih dahulu karena dia akan melakukan serangan. Ya, tentunya raja harus safety terlebih dahulu agar tidak ada gangguan ya saat menyerang. Di sini Magnus melangkahkan sama ya rokade pendek. Kedua pemain mengamankan rajanya terlebih dahulu untuk memainkan permainan selanjutnya. Di sini hitam melangkah B6 ya, B6. Sepertinya dia akan serangannya ini mengaktifkan gajah ke sini ya, biasanya seperti itu.
Lalu di sini dibalas oleh Magnus dengan mendorong pion D5 ya. Sejauh ini posisi masih imbang ya. Masih belum ada yang unggul baik secara posisi maupun secara musik. Tapi kita gak tahu ya buat kedepannya. Karena memang rata-rata kalau permainan D4 atau setengah terbuka itu cenderung lebih ke draw ya. Lebih ke remis. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Lalu di sini dibalas oleh hitam dengan memakan pionnya dan dimakan kembali oleh Magnus seperti ini. Dan di sini jawaban dari hitam adalah gajah ke E6 ya. Dia tidak jadi ke sini gajahnya tapi ke E6 karena memang melihat situasi dan kondisi. Lalu di sini Magnus menjalankan kuda X F6 ya, skak terlebih dahulu. Di sini Magnus mencoba untuk menukarkan perwiranya ya. Dia sepertinya akan membawa ke arah endgame ya. Dia akan membawa permainan ini ke arah endgame. Karena seperti yang kita ketahui ya, Magnus ini sangat baik dalam hal endgame. Jadi mungkin di pertandingan ini pun dia akan membawanya ke endgame. Tentu saja di sini dimakannya oleh menteri, lalu Magnus pun menukarkan kembali perwiranya ke E6 ya, gajah makan gajah di E6. Lalu di sini dimakan oleh menteri dan sini Magnus menjawab dengan benteng C1. Benteng C1 ini, maksud saya yang ini mengancam kuda ini ya, mengancam kuda yang itu, dan dijawab oleh Souli adalah dengan memberikan pembelaan terhadap kudanya yang diancam ya. Lalu sekarang Magnus melangkahkan menteri ke A4 ya, dia menekan kuda, mendapat tekanan terhadap kuda ya, 2 kali mengancam kuda seperti ini. Lalu di sini hitam menjawab dengan tentunya kudanya lari ya, kudanya lari ke A5 untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut. Sekaligus sepertinya meminta peraduan benteng ya. Hitam pun sepertinya ingin melakukan endgame-nya, dia ingin menuju ke endgame juga. Lalu di sini jawaban dari Magnus adalah menteri ke F4. Menteri ke F4 ya. Lalu di sini hitam menjawab dengan makan benteng, dimakan kembali tentunya oleh benteng. Dan di sini hitam kembali melakukan peraduan yang mengajak melakukan pertukaran perwira ya. Sepertinya dia pun sama ingin menuju ke endgame. Langsung aja di sini Magnus melangkahkan benteng XC8 ya. Dia pun tentunya dengan senang hati jika mengajak permainan ini menuju endgame ya. Dia akan kembali tentunya oleh menteri dan Magnus membuka pion raja ini ya dengan tujuan jika nantinya di skak rajanya lari ke sini ya. Tidak ada ancaman mati di sini, jadi kedua perwira ini bisa menyerang dengan bebas. Lalu di sini hitam menjawab dengan kuda ke C6. Kuda ke C6, dia akan mengaktifkan kudanya ya, karena kuda pun kelamaan diam di A5 itu kurang efektif. Lalu di sini Magnus melangkahkan A4 ya, dia melangkahkan A4 mencegah, mungkin tadinya mencegah dorongan pion ini ya, dorongan pion ini seperti itu. Lalu di sini hitam menjawab dengan menteri D7 dengan tujuan mengintip pion ini, dan bisa saja nanti dia akan skak ke sini ya, banyaklah tujuan menteri ke sana ya, luas tujuannya.
Ya, dan ini rajanya maju kembali ke maju ke H2 ya, untuk mengamankan diri terlebih dahulu tentunya. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah menteri ke E7. Mungkin dia akan kesini ya, melakukan stir skak agar endgame-nya lebih kosong lagi gitu. Dan nantinya jadinya akan terjadi endgame antara kuda dan gajah ya, seperti itu. Kita lihat aja di sini langkah Magnus adalah menteri mundur ke F3 ya, karena dia mungkin tidak mau ya melakukan endgame seperti itu. Dia di sini lebih memilih mengancam kuda. Lalu di sini menteri mundur ke E8 dan di sini Magnus melangkahkan pion B3, dibalas oleh hitam dengan pion H6. Lalu di sini Magnus melangkahkan menteri ke D5 ya. Menteri ke D5 ini bertujuan untuk ini ya, salah satunya melakukan healing terhadap raja, lalu dan sekaligus ya mengancam kuda juga ya, karena di sini menterinya menjaga kedua tersebut. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah meminta peraduan menteri ya, lagi-lagi dia meminta peraduan menteri karena mungkin dia mau masuk ke endgame antara kuda dan gajah ya, ngotot seperti itu. Lalu di sini jawaban dari Magnus adalah memakan ya, sekarang dia menerima. Kenapa Magnus menerima? Karena mungkin posisi pionnya lebih enak ya kalau sekarang. Pion Magnus lebih rapi tuh, 1, 2, 3, 1, 2. Dia terdiri dari 2 blok seperti ini. Melawan dengan pion lawan yang mungkin posisinya kurang baik dari pion Magnus. Kenapa? Karena ini terdiri dari 3 blok ya. 1, 2, 3 itu mungkin kurang baik ya. Lalu di sini putih melangkah raja G3 ya. Karena pada dasarnya kalau endgame itu memang raja harus selalu maju ke depan ya, untuk melakukan bantuan ya terhadap pion-pion dan perwira lainnya. Lalu di sini hitam maju raja sama maju terus skak raja maju ke F5 ya. Lalu di sini jawaban hitam adalah maju pion ke H5. Di sini Magnus mundur gajah ke D2. Ini skak raja mundur ke E4. Raja ke E6, lalu gajah ke C3. Ini pion A5 dimainkan ya. Tujuan mungkin dia akan ke sini ya, mendorong pion seperti ini. Lalu di sini jawaban Magnus adalah maju pion sedikit ke F3 ya. Magnus pun ada tujuan mendobrak pion. Lalu di sini jawaban hitam adalah benar saja dia memajukan pion itu, dan tentunya Magnus tidak memakannya terlebih dahulu ya. Dia lebih memilih memajukan pion G3. Lalu di sini hitam maju pionnya ya, maju ke B4. Dia mengancam gajah ya. Tentu saja gajahnya mundur ya, mundur ke E1. Dan jawaban dari hitam adalah kuda ya, kuda ke D4. Ya, kuda ini mengancam pion ini, dan ini masih terbela ya oleh raja. Jawaban dari Magnus tentunya memakan pion ini, karena dia pun nggak mau rugi ya. Kalau misalnya pion dimakan oleh kuda itu udah gratis ya, udah nggak bisa dibela. Lalu di sini hitam tentunya makan pion seperti ini, kuda makan pion B3. Lalu Magnus di sini majukan pionnya ke A5 ya. Lalu kuda ke D4. Di sini gajah ke C3 ya, mengancam kuda. Lalu di sini kuda mengancam pion kembali ya ke sini. Ini jawaban dari Magnus adalah bolak-balik terus ya, raja ke B4 karena memang tidak bisa meninggalkan pion ini ya. Di sini jawaban dari hitam adalah kuda kembali lagi ke D4. Sepertinya ini partai
terlihat akan terjadi draw ya, karena langkahnya bolak-balik terus dan kedua pemain belum menemukan celah dari masing-masing kesalahan ya. Lalu di sini jawaban dari Magnus adalah melakukan dobrakan ya di G4. Lalu kuda lari ke E2. Nantinya mungkin dia akan lari ke sini dan dari sini mengancam pion ini ya, seperti itu nanti mungkin. Lalu di sini jawaban dari Magnus adalah mundur gajah ke D2 ya, dan betul saja yaitu kuda ke G1 mengancam pion itu. Lalu pionnya dimajukan ya seperti ini. Kuda kembali ke E2, lalu gajah mundur membela pion ya. Gajahnya di sini membela dua pion, satu yang ini dan satu pion yang ini ya, dua seperti ini. Lalu di sini kuda ke C1, dia ingin melakukan manuver lainnya ya. Kuda di sini udah geraknya udah sempit ya kalau untuk mengancam seperti ini. Lalu Magnus memakan pion dan dimakan kembali ya oleh pionnya. Lalu gajah ke C3 mengancam ya, mengancam pion ini gajahnya, dan di sini kuda ke B3 mengancam pion ini. Jadi nanti seandainya gajah makan pion ini, si kuda juga makan pion ini, karena memang di sini udah udah nggak boleh lah ketinggalan satu pion itu di endgame seperti ini. Nantinya bisa kalah ya. Lalu di sini jawaban dari Magnus adalah melakukan peraduan pion ya, karena dia tidak mau kalau pion yang ini copot. Ini skak, kuda skak, mundur rajanya ke E3, kuda mundur, pion dimakan oleh kuda, raja naik ke F4 ya, raja di sini mengejar pion ini tentunya ya. Lalu di sini skak, raja terus maju mendekati pion ya, dan ya memakan, menarik. Dia memakan pion di H4 ya. Kalau misalnya ini dimakan berarti dia kalah satu perwira. Kalau dia kalah satu perwira, oh iya nggak bisa ya, soalnya ini bisa dibela sama gajah nanti, maksud saya bisa dibela sama raja nantinya. Lalu ya pionnya nggak bisa maju, tapi kan satu gajah itu bisa membunuh ya. Kalau satu gajah bisa membunuh, kalau satu kuda itu nggak bisa membunuh. Jadi sini posisi lebih diuntungkan di Magnus sebenarnya. Kita lihat langkah Magnus ya. Langkah Magnus yaitu raja ini. Dan menurut analisa ini udah mendekati remis ya, menurut analisa stokis. Tapi kita lihat aja partai yang sesungguhnya seperti apa. Lalu di sini raja ke D5 makan pion, raja mendekati C2, gajah dijauhkan. Gajahnya dijauhkan ke situ ya. Gimana tadi kalau gajah jauhinnya ke sini? Coba menurut kalian gimana kalau gajah jauhinnya ke sini, tetap membela pion ini, dan nantinya mungkin rajanya akan ke sini kali ya. Itu. Ada mundur gajahnya ke F. Gajahnya ini mundur ya ke F5. Nah, di sini ya akhirnya remis ya tadi di sini. Ini ya. Kita geser remis ya. Jadi hasil dari kedua pemain ini pertandingan antara Carson Magnus versus Saul Wesley itu draw ya atau remis. Oke, segitu dulu yang bisa aku perlihatkan partai dari Magnus versus Saul Wesley, dan jangan lupa di subscribe. Bye bye.